Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Reza Barok, NRP 122304007 dari kelas RE5. Di sini saya jelaskan dari PPT saya, studi kasus pembangkit energi angin, analisis data angin dan perancangan turbin angin sumbu horizontal. Untuk yang pertama yaitu ada identitas dan lokasi. Untuk identitas dan lokasi sendiri, proses pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi kecepatan angin rata-rata di wilayah pesisir Indonesia. Untuk lokasi sendiri yang saya pilih adalah di Prigen, Jawa Timur. Menggunakan data meteorologi 3 tahun dari Open Meteo dari 2021 sampai 2024. Dari yang didapat, latitudenya latitude min 67697 dan longitude 1126723 dengan side elevation 55,55. Untuk analisis arah angin, windrows, dominasi arah dan kecepatan, data disusun menggunakan 16 arah mata angin dan 12 selang kecepatan, 0 sampai 12 meter per second, dengan lebar interval 1 meter per second. Dengan yang didapat hasilnya, kecepatan angin rata-rata pada ketinggian 10 meter, yaitu 1,776 sekian meter per second, dengan standar deviasi kecepatan angin 1,0130 sekian meter per second. Untuk fitting distribusi Weibull bisa dilihat di dalam PPT, grafiknya seperti itu. Histogram kecepatan angin di fitting di distribusi Weibull untuk mendapatkan parameter shape dan scale. Parameter Weibull K sekitar 1,385 sekian dan parameter Weibull C 1,481 sekian. Nilai K ini menandakan distribusi angin cukup lebar dan angin cenderung tidak stabil karena lebih banyak variasi. Sedangkan nilai C sendiri menggambarkan skala kecepatan rata-rata yang relatif rendah. Dari grafik tersebut dan parameter tersebut juga untuk menghitung beberapa nilai penting, yaitu kecepatan angin yang paling sering muncul VF max, yaitu 0,589 meter per second. Yang kedua, kecepatan angin dengan potensi energi maksimum VE max, yaitu 2,823 meter per second. Dengan koreksi ketinggian 35 meter menghasilkan VE max new sekitar 3,407 meter per second. Ini berarti lokasi tersebut sering mengalami angin rendah, tapi energi maksimum didapat saat angin berada sekitar 2,8 sampai 3,4 meter per second. Untuk energi yieldnya seperti ini, air pressure PA dapat 1659,418 sekian. Untuk air temperature yang satuan Kelvin didapat 287,78 sekian. Untuk air density dapat 1,2185 sekian kilogram per meter. Dan total power density W per meter kubik per kuadrat 1,8114 sekian. Most frequent wind velocity 0,58 sekian meter per second. Untuk max energy yield wind velocity 2,82 sekian meter per second. Untuk max energy yield wind velocity new 3,4 sekian meter per second. Nah, ini untuk spesifikasi sistem turbinnya. Dapat ada parameter desain, nilai dan spesifikasi dan keterangan. Untuk rate powernya sendiri yaitu 1007 menggunakan NRP saya 7 dan untuk keterangan target daya keluaran. Untuk jumlah blade-nya 3 unit dengan keterangan konfigurasi standar HAWT. Efisiensi gearbox 0,94, keterangan rugi mekanik. Untuk efisiensi generator 0,95, keterangan konversi listrik. Jumlah segmen perhitungan desain sudu, nilainya 10. Dikarenakan angka 10 ini adalah standar optimasi. Kurang dari 10 biasanya tidak akurat karena perubahan sudut twist antar bagian terlalu kasar. Untuk hasil yang didapat yaitu airfoilnya kita menggunakan airfoil menggunakan naca 5411. Untuk untuk MU, CP dan CV itu didapat dari air temperature 287,7. Ini saya menggunakan dari The Engineering Toolbox, yaitu lalu masuk ke air property density, mengganti untuk
Untuk MU-nya sendiri menggunakan Dynamic and Kinematic Viscosity, lalu untuk CP dan CV menggunakan Specific Heat at Varying Temperature. Next, untuk efisiensi sistem transmisi dan konversi didapat 0,857 sekian. Lalu ada perhitungan radius tip. Di sini radius untuk ketinggiannya 35 meter. Padahal disoalkan disuruhnya 15 meter. Kenapa? Karena saat 15 meter tip radius saya masih 5 ke atas, sedangkan untuk hasil yang terbaik adalah 5 ke bawah. Jadi saya menaikkan ketinggian saya sampai 35 dengan yang didapat tip radiusnya 4,915. Lalu untuk eh, geometri sudut dan profil airfoil. Di sini air profil 5411 untuk pembagian sudut menjadi 10 segmen, literasi desain dengan error max 0,05. Hasilnya seperti ini. Ini untuk hasil untuk cara mendapatkan hasil seperti ini. Kita masuk ke airfoil tools, lalu pilih yang nancap 4 digit karena yang didapat untuk saya 5411, lalu mengganti ini menjadi 5, ini 40, ini 11. Dan di sini untuk number of point kita menggunakan 80. Nah, didapat hasil seperti ini. Lalu untuk hasil segmennya, segmen 1 sampai 10 ya seperti ini. Untuk hasil keseluruhan, hasil terus 701, 631 sekian Newton. Untuk rotor torsinya 11725,353 Newton per meter sekian. Untuk rotor powernya W 47133 6,315. Yang didapat dari itu parameternya rate power nilainya 1007. Ini sesuai NRP saya tadi. Untuk hasilnya rotor power hasil desain 47133,68. Untuk rate powernya selisihnya lebih 46128 dari 1007 tadi. Untuk rasionya 46,8 kali lebih besar. Untuk evaluasi hasil desain, kesimpulan, desain rotor menghasilkan daya sebesar 47,133,08 W, sedangkan spesifikasi rate power hanya 1007 W. Yang artinya rotor mampu memenuhi rate power, tapi daya yang dihasilkan jauh melebihi kebutuhan, 46,8 kali lebih besar, seperti yang hasil desain saya. Untuk kondisi ini berarti menunjukkan desain rotor terlalu besar atau terlalu kuat untuk target turbin 1 kW. Sehingga beresiko menyebabkan overload pada generator dan sistem mekanik bila tidak ada kontrol daya. Untuk rekomendasinya, mengurangi diameter atau radius rotor sehingga area sapuan lebih kecil. Dengan menurunkan nilai TSR, tip speed ratio agar kecepatan putar lebih rendah. Dan juga mengurangi CP, koefisien daya melalui penyusunan sudut pitch atau bentuk blade. Jika desain rotor tetap dipertahankan, maka perlu menambahkan sistem pembatas daya, pitch atau stall control, dan juga menggunakan generator serta driver train dengan kapasitas puluhan kilowatt. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.